Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Bumi Cana ya. Di sini saya mau ngasih berbagi lah ya, mau share sedikit ilmu gimana caranya menangani auranti PO-an atau auranti yang baru datang lah ya. Biasanya kan tuh sering tuh musim-musim auranti kayak gini kita lihat di Facebook atau ya di marketplace lah ya. Orang-orang itu pada jualan PO-an auranti, pre-order auranti. Untuk PO-an auranti sendiri kalau ukurannya kecil kayak gini sebenarnya gampang. Kenapa guyang-guyu kon? Mau YouTube kon? Apa sebenarnya gampang ya kalau untuk ukuran kecil. Intinya itu di ketapang. Intinya di ketapang. Tuh. Di video-video saya sebelumnya tuh juga pakai ketapang ya untuk pengobatan ya. Kalau auranti, nah ini saya awalnya ditertawakan ini. Auranti kok pakai ketapang ya. Jangan salah ya, semuanya berdasarkan dengan pengalaman. Saya pernah mati 60 ekor. Waktu itu saya pindah ada 4 box. Ya ada 3 box sama 1 tank. Yang di tank itu tank bening ya. Saya filter udah semuanya. Kemudian yang satu air biasa, air bening juga. Nah ada satu box itu ketapang gitu loh, bekasnya jumboan waktu itu kalau nggak salah saya taruh di situ. Dan itu air bekas ya, air bekas maru, ketapang pekat, saya taruh di situ ikannya auranti. Jadi yang nggak mati cuman di box yang ada ketapangnya. Selain box ketapang setiap hari itu mati antara 2-3 sampai sekitar 60 ekoran. Oke, baik lagi ke topiknya ya. Di sini saya ada 3 ekor auranti. Ini jamurnya lumayan ngeri ya. Jamurnya lumayan ngeri. Kelihatan nggak guys? Gini aja. Kita taruh sini ya. Kita taruh di box. Ya, kita taruh sini. Sedikit aja karena hanya pengobatan aja. Kita cek dulu jamurnya ya. Kita cek dulu jamurnya guys. Di sini jamurnya ini kalau nggak salah di bagian bawah. Nah ini ya. Set kecil banget ini guys. Agak serem. Kelihatan nggak? Itu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Cepetan. Kelihatan merah ya, jelas ya. Ini jamur kapas guys. Kita taruh sini ya. Biar dia bernafas dulu itu ikannya ya. Kalau saya biasanya pakai ini, nah itu tetrasilin yang HCI ya, yang HCI. Biasanya saya pakein Roflok dulu, saya rendemin Roflok dulu, takutnya ada jamur lain yang masih ada di ikan. Saya Enroflok selama 20 menit. Cuman ini Enroflok lagi habis, kita langsung pakai HCI ya, tetrasilin HCI. Kemudian kita buka ini guys. Ada wadah nggak ya? Kertas atau apa yang nggak basah ini? Reset dulu. Oke ya, ini ya tetrasilin ya. Kemudian gampang guys pengobatannya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kelihatan ya, fokus. Langsung tempelkan tetrasilin perutnya guys, yang terkena jamur. Oke, hanya di bagian yang terkena jamur ya, kita tunggu beberapa saat baru masukkan ke dalam air ya. Udah gitu aja, gampang. Ini bisa dihidupkan kalau kayak petang ya. Oke, itu ikannya mulai ada reaksi. Kita lihat reaksinya dulu selama beberapa detik. Biasanya agak kelabakan ya, soalnya panas banget. Kalian bayangin aja kalau kalian pernah ada luka borok atau apa, kalian kasih tetrasilin tuh panasnya minta ampun, tapi langsung kering guys. Nah ini saya sering praktekkan kepada ikan yang mengalami jamur kapas ya. Saya udah nyiapin tank di situ, coba di video di atas. Nah
Kalau kalian masih ingat di video saya sebelumnya, tank ini memang fungsinya untuk tank penyembuhan guys ya. Yang atas itu full ketapang itu guys, full ketapang. Kan bisa zoom anjing. Ngapa? Nah itu biasanya saya pakai buat penyembuhan aja. Memang itu khusus ya, karena airnya air lama dan ketapangnya pekat banget. Oke udah ya. Kalau udah kita langsung masukkan aja. Saya masukkan ya. Saya masukkan ke sini. Mana? Push. Nih ikannya. Untuk proses nanti. Oke, lanjut ke pengobatan ikan kedua. Kita cek dulu ini jamurnya di mana. Ini juga di perut kayaknya. Ya di perut ya. Gitu ya. Parah guys. Parah itu guys. Jadi ini ya resikonya. Jadi buat para pembeli minta tolong ya, resiko menjadi seller auranti itu seperti ini, tinggi. Jadi kalian kalau nawar itu tolong lah ya. Ngotak. Nah ya bener, ngotak bener. 350.000 ini guys, nggak main-main ikan sekecil ini tuh ya. Sekarang kita masukkan di tengah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh ya Le. Hup. Oke, kita lanjutkan ikan ketiga. Nah kalau ini lebih gampang ya, kalian perhatikan di sini. Malah. Ini lebih gampang. Kenapa? Karena jamur kapasnya ada di kepala ya. Kesempatan hidupnya 90%. Kesempatan hidupnya 90% ya. Lebih mudah. Nah ini ya enaknya ya kalau bagian kepala. Caranya gampang. Ini diambil dulu. Ini kita gosok dulu. Ups. Pakai pinset. Biasanya pakai pinset, cuman dia banyak gerak. Kalau pakai pinset saya pernah kena mata guys. Jadi saya pakai kuku biasanya. Oke, diambil bagian yang ada jamurnya. Aduh susah guys, buruk ya. Oke. Jangan terlalu lama dipekang ya guys ya, kalau dia sampai kering velvet nanti. Jadi usahakan 5 detik sekali. Ini cepat biasanya ini, nggak lama. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Oke, masukkan. Itu panas dia, perih ya. Nah, ya. Harus ditekan guys ya. Jadi jangan cuma dioleskan karena dia bubuk, jadi harus ditekan gitu loh. Kemudian saat masuk ke air lagi, jangan langsung dimasukkan ke tank penyembuhan, biarkan dulu biar dia keminum gitu loh. Kita masukkan sini ya. Untuk prosesnya nanti 2-3 hari saya upload lagi. Nah itu tadi cara penyembuhannya. Nanti untuk proses penyembuhan tiap harinya, progresnya seperti apa nanti bakal saya kasih lihat ya. Saya biasanya perhatikan. Nah itu kan kelihatan ya. Itu kan kelihatan sampai perutnya aja sampai melembung. Itu agak sulit itu ya. Meskipun dia nanti seumpama sembuh pun biasanya agak cacat. Yang ini ya masih ada kesempatan. Ini satu. Bismillah. Di sini ikan yang kemarin kita beri tetra itu sudah aktif. Cuman saya lihat di sini lukanya masih ada ya, masih belum hilang sepenuhnya. Yang ini juga, cuma sudah mau makan. Itu ketapang ini guys, ketapang sampai hancur itu. Ya, kan aktif dia. Nah
ini salah satu. Nah ini yang paling lukanya paling ringan. Nah ini yang lukanya paling ringan, yang di kepala yang paling besar. Oke. Nah ini kebetulan saya introvlognya udah ada, jadi saya mau kasih introvlog. Soalnya kayak tanggung gitu ya, percuma kita kasih tetra tapi kalau masih dia itu masih bawa jamur gitu di badannya, jadi takutnya yang bawahnya nanti sembuh, nanti di tempat lainnya tumbuh lagi gitu ya, kayak sayang gitu. Ini ya tank penyembuhan itu. Ini saya mau kasih introvlog dulu biar kita tunggu 30 menit, nanti kemudian kita kasih tetra lagi. Jadi tetra itu pemakaiannya nggak cuma sekali ya, gitu. Kalau bisa dikasihnya itu tiap hari sambil dilihat guys ya, tapi kalau sudah mulai mengering jangan dikasih lagi, udah cukup, kasihan ya. Oke, ini satu sudah saya kasih intro. Nah yang satu ini saya mau kasih lihat guys ya, yang kemarin ini kan udah kita kasih tetra, coba kalian perhatikan ya. Nah di sini kalian perhatikan, nah itu masih merah ya, di bagian luka yang kita kasih tetra masih merah. Cuman nah ini saking ada dalam plastik ini jadi kurang begitu kelihatan. Memang merah guys, cuma kering, sudah mengering ya, sudah. Nah itu dia. Kalau kemarin kan kayak ada darahnya gitu loh, masih basah lah ibaratnya. Nah yang di sini setelah kita kasih tetra itu udah lumayan mengering ya, belum mengering total. Nah ini saya masih khawatir sama kondisi ikannya, takutnya masih bawa jamur, jadi saya kasih intro buat netralisir dulu, kemudian baru kita kasih tetra lagi ya. Bismillah yuk, bisa yuk. Nah ini udah saya kasih intro semua ya, yang parah-parah tadi ya di bagian perut. Langsung tuh ya, bener ya guys ya, ternyata memang masih ada jamur di tubuh ya. Soalnya kalau emang nggak ada jamur harusnya dia nggak sebutek ini, harusnya bening ya. Kita cek lagi. Nah ini kalian lihat, ini yang lukanya di kepala ya, kalian perhatikan di sini air tidak terlalu butek ya, tidak terlalu butek. Nah saya kasih flash dulu. Nah oke, nah itu kan airnya masih bening-bening aja. Ini air ketapang guys ya, jadi kuning memang. Ini yang luka di kepala. Ini wah ini 90% sembuh sih ini 90% sembuh karena cuman bagian kepalanya aja, dan itu gampang biasanya ya. Kalau yang ini, nah kalian perhatikan ya, kalau ikan ada jamur di badan kena introvlog itu langsung kayak gini guys ya. Kalian lihat putih-putih itu, saya udah firasat ya. Soalnya kalau cuman kasih apa namanya tetra itu memang ngeringin luka, tapi percuma kalau dia masih ada jamur. Nah kemarin waktu pengobatan saya memang belum ada ya, intro belum datang, tadi sore baru datang. Nah ini bisa saya coba langsung. Kalau kayak gini tenang gitu, sudah kebilas, sudah netral ikannya, netral. Nah ini juga, ini yang juga di perut ya, jadi yang butek-butek itu semua yang kena jamurnya itu di perut tuh ya. Bagus padahal ini. Oke ini aman ini, alhamdulillah aman satu ya. Kalau kita penanganannya cepat itu jamurnya nggak sampai merambat guys ya. Jadi kalau jamur kapas itu memang yang menyulitkan dari jamur kapas itu dia merambat gitu. Pertama mungkin kecil, nanti lama-lama makin membesar. Tuh ya, butek, masalah. Ini kita diamkan sekitar 20 menit, kemudian nanti kita kasih tetra lagi
tetrasilin lagi yang perut ya, perut, kepala itu kita kasih ekor, kemudian kita masukkan lagi ke tank ketapangnya, kemudian kita tinggal tunggu prosesnya beberapa hari ke depan. Beres. Oke, ikan sudah kembali ke tanknya masing-masing setelah kita berikan penanganan. Kita udah Inroflox, kita udah kasih lagi tetra ya, tetrasilin. Kalau kalian bisa perhatikan di situ kepalanya masih ada tetranya itu, kemudian itu di bagian perut ya, itu ya. Yang ini ya, dua ini susah ya, karena dia di bagian perut guys. Kalau yang ini sih enak bagian kepala. Nah kalau di bagian perut itu emang kesakitan dia soalnya ya, tapi mau makan. Alhamdulillahnya mau makan dia. Kalau dari persentasenya ya, setelah diobati kemungkinan yang hidup hampir 90% ini. Kalau yang ini sama ini, yang ini agak susah, ini 50% mungkin ya. Jadi 50-50 gitu. Nah kalau yang ini, kalau dilihat dari gerak-geriknya, memang dia masih ada luka di perut, tapi apa ya, berenangnya itu kayak nggak ada apa-apa gitu loh, santuy gitu. Nah itu kan kayak nggak ada sakit gitu. Bisa dikatakan 60% lah tingkat hidupnya gitu ya, tingkat kesempatan hidupnya itu kurang lebih segitu. Masih ada kesempatan kita 10% lebih besar. Kalau yang ini kan memang agak sulit ya. Proses hari terakhir guys ya. Jadi di sini boleh, di sini saya mau kasih lihat hari ke-7 ya. Kenapa saya bilang tadi di awal hari terakhir? Karena ikan sudah dalam keadaan lukanya kering. Jadi kemarin kan ada 4 ekor, 1, 2, 3, 4 ya. Ternyata yang tengah beneran mati, nggak tertolong, tapi nggak kena video, tidak terekam karena yang buang teman saya. Tahu-tahu udah hilang aja yang ini, dibilang udah mati dibuang, soalnya mati di sini ya, di depan. Emang harus benar-benar dibuang, cuman kan kalau saya tahu pasti saya video dulu. Kemudian di sini saya isi dengan ikan baru yang tentunya berjamur juga. Ada 2 ikan, yang satu nggak tahu lah di dalam itu. Ada 2 ikan di sini dalam keadaan berjamur, ikan baru ya, baru datang lagi kita oranti. Nah saya mau fokus ke 2 ikan ini yang di tank 1, tank 2, tank 3. Ikan pertama ya, yang ini yang kalian masih ingat, di sini kepalanya saya obatin. Bagian kepalanya saya obatin dan itu sudah kering ya, lihat, tidak ada jamur kapas lagi di kepala. Nah itu, nah biar dia datang guys, kering guys ya, kering tuh, tidak ada jamur kapas lagi di kepala, tinggal bekasnya saja tuh ya. Di zoom guys tuh, mantap mantap, tidak ada jamur kapas guys ya, cuman kayak luka habis nabrak tutup. Mantap, 1 ikan waras ya. Nah tapi ternyata ada problem baru di tank nomor 1. Yang saya obatin kan kepalanya, ternyata di siripnya ada, cuk. Biar kesini. Nah itu di bagian sirip guys. Nah saya zoom ya, nah itu siripnya itu loh, gropes. Nah itu harus diobati ya, karena kalau enggak habis langsung itu. Kalau badannya sama di bagian ini ya ternyata. Nah ini, wait. Nanti saya mau coba Inroflox sekali lagi sama pemberian tetrasilin untuk yang ini. Nah ini yang keren ya, ini kemarin lukanya itu di perut, lukanya di perut ya. Nah keden Ci. Oke dia keluar, dia makan, cuman terlalu besar memang.
Wah, kameraku kayak gaplek. Kelihatan ya? Kelihatan lah, samar-samar kelihatan lah. Mana dia? Habis makan cabut. Oh itu, samperin. Nah ini dia. Ini dia. Nah ini dia. Wes cok. Tuh. Untuk finishing nanti saya kasih lihat khusus ikan ini di tank bening ya. Nanti saya kasih lihat bagian perutnya itu sudah kering. Sudah kering. Nah itu dia. Ada bekas, memang ada bekas luka tapi sudah kering ya. Ih, mantap tuh ya, cacing 2 lo, gendeng ikan ini. Tuh kan muntah-muntah kan kok, tuh dilepeh mana kan, gak kamut. Kamut cok, kamut. Oke, karena ini kurang jelas masih tank ketapang, saya udah nyiapin tanknya ini ketapang juga tapi tipis ya, nggak sepekat ini, nggak kayak gini lah pokoknya. Kalau enggak nanti saya taruh tank bening di situ biar bisa kelihatan untuk video closingan aja, biar kalian tahu efek dari penyembuhannya. Kalau yang ini saya masih butuh waktu lagi sekitar 2-3 hari karena di siripnya itu harus dicabut guys. Itu nanti wah menyebar. Muncul ya guys. Dan ini perut loh ini. Kemarin aku udah, waduh, mati nih. Soalnya sama kayak yang tengah udah mati kan. Wah ya ini mati juga. Ternyata di luar perkiraan ya, namanya nyawa itu memang kalau Tuhan belum berkehendak itu masih dikasih sembuh guys. Nah itu kelihatan kan, di situ dia masih ada bekas luka tapi kering itu bos, kering parah sih tuh. Kemarin kan sampai merahnya itu serem banget ya. Wih ngeri. Masih ada bekas masih, tapi beda ya. Luka yang masih basah sama kering beda. Nah itu kalian perhatikan, itu lukanya udah kering ya. Ditambah ikannya aktif juga gitu, jadi cepat. Sekarang kita mau memindahkan ikan yang menurut saya sudah sembuh total ya, hari terakhir. Kemudian di sini ada ranti lagi ya, ini ikan-ikan baru yang baru saya obati. Kemudian ini juga sama, perut bagian bawah. Nah nanti saya mau eksperimen obat baru. Kemudian yang ini sebenarnya udah sembuh kepalanya ya, tuh lihat. Cuman ternyata bagian apa ini, sirip ya, bagian sirip kirinya aduh ternyata ada jamur ya. Jadi saya mau, nah ini nanti saya mau kontenin lagi pakai mau coba eksperimen sih obat baru. Di sini saya udah nyiapin apa namanya, Aquaplash. Nanti apakah akan lebih efektif daripada pakai tetrasilin, kita coba. Atau kalau enggak, ini kan ada 2 ikan, yang satu pakai Aquaplash, yang satu pakai tetra. Nanti kita coba lihat mereka adu mekanik ya. Oke, langsung saja ini dipindah, kita mau cek sudah sekering apa lukanya. Di situ saya sudah siapkan tank bening ya. Sebenarnya saya cuma butuh untuk lihat apa namanya, hasil proses penyembuhannya ya seperti apa. Karena sebenarnya saya lebih feeling dia masuk ke tank di situ. Karena meskipun ketapangnya tidak terlalu pekat, tapi di situ air ketapang ya, sudah ada rantai 2 di situ. Oke, saya mau coba lihat ikannya apakah sudah berhasil dengan total atau tidak. Belum Pak, ini Pak. Itu ya, kalian perhatikan perutnya ya. Tuh sudah tidak ada kapas ya. Bekas luka kering. Lukanya mengering. Itu ya. Nah kalian perhatikan itu, jadi kayak tertutup gitu ya, lukanya kayak menutup. Ting. Oh. Tuh ya, lukanya menutup. Nanti biasanya itu tertutup sama sisik, cuman ya lumayan lama ya biasanya.
2-3 minggu lah kalau mau tertutup sempurna itu. Itu sudah kering guys ya, jadi sudah tidak ada darah. Biasanya kalau masih awal itu ada darah, luka kemudian ada darahnya ya. Nah di sini saya perhatikan sudah kering tuh ya, tinggal ya kita push cacing aja, kurang lebih 1 minggu 2 minggu, karena sudah cukup di tank penyembuhan, kita mau pindah. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara pengobatan. Kalau ada yang kurang bisa ditambahi, bisa kasih masukan juga di komentar. Apa ya, ya wes lah ya, gitu aja. Saya mau coba langsung praktekkan salah satu obat yang sudah saya siapkan sebentar lagi, tapi nanti masuk di konten selanjutnya ya. Saya udah penasaran banget, beli dari kemarin, mahal banget obatnya guys, kayak gini Aqua Plus. Nah ini mahal banget, ini 100.000 cuman dapat dikit. Kalau tetrasilin segini cuman sekitar 25.000 ya. Nah, cuman kita coba khasiatnya ini apakah lebih optimal, karena katanya ini kan bubuk ya, setelah dioleskan. Kalau tetrasilin itu kan dia kayak kena air tuh lama-lama ya ngelepas gitu loh. Tetrasilinnya nggak semuanya nyangkut di badan si ikan, tapi kalau Aqua Plus katanya itu nempel gitu loh, nggak gampang kena air, nggak gampang larut. Nanti ya kita coba ini. Oke ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berjumpa lagi di konten saya selanjutnya. Thank you.